A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita selalu tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Baik, ayah, bunda, dan adik-adik yang soleh dan solihah, insya Allah hari ini Ustadz akan membawakan kisah tentang Ashabul Kahfi. Jadi kita ada silsilah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Berhubung bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita selain membacanya, kita juga harus mentadabburinya. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang ada di pertengahan Mushaf Al-Quran. Kemudian surat Al-Kahfi juga diturunkan di fase Makkah. Artinya apa? Artinya surat ini bertujuan untuk mengokohkan, untuk menguatkan akidah para kaum muslimin pada saat itu yang sedang berada di dalam ujian keimanan ketika mereka sedang berada di kota Makkah. Kemudian surat ini juga mengandung banyak kisah. Salah satunya kisah yang pertama yang tercantum di dalam surat ini adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, yaitu tentang para orang-orang yang masuk ke gua. Jadi nama surat ini diambil dari kisah pertama yang ada di dalam surat ini. Kemudian pada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi ini, sebelum Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan terlebih dahulu tentang Al-Qur'an. Jadi Allah secara singkat dari ayat 1 sampai ayat 8 itu Allah menanamkan tauhid, menanamkan bahwa Al-Qur'an ini bukan sesuatu yang melenceng, bukan sesuatu yang salah. Kemudian menanamkan tauhid bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan tidak ada anaknya, dan Allah tidak diperanakkan dan sebagainya, sehingga Allah mulai bagaimana kisah orang yang beriman itu. Maksudnya, setelah kalian tahu perintahnya, ajaran untuk beriman, kalian dengarkan kisah tentang Ashabul Kahfi ini. Bagaimana kisahnya? Kisah mereka yaitu dimulai dengan kisah seorang, bukan kisah seorang, tapi kisah sekelompok pemuda. Sekelompok pemuda. Nah, pemuda ini adalah pemuda yang beriman. Pemuda yang beriman. Kita tidak tahu beriman kepada syariat Nabi siapa, tapi yang jelas adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan bahwa mereka hidup di zaman raja yang zalim. Kalau tidak salah namanya adalah Raja Diaknus. Raja yang zalim ini, mereka memburu, membunuh, dan mencari-cari orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, dan kemudian menentang raja ini. Mereka ini, Allah kisahkan mereka berdiri tegak di hadapan raja ini, dan mereka berkata, kami beriman, yaitu Rabb kami, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Rabb kami, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan kami tidak akan sekali-kali menyembah, berdoa, beribadah kepada selainnya. Kemudian karena perkataan yang sangat berani ini, akhirnya para pemuda ini dikejar-kejar, jadi buronan, jadi DPO. Akhirnya mereka dikejar-kejar, kemudian Allah ilhamkan kepada mereka untuk sembunyi ke dalam gua. Di dalam gua ini, kemudian mereka awalnya hanya ingin bersembunyi sementara. Mungkin saat itu mereka sedang mengantuk atau bagaimana, akhirnya mereka istirahat dan tertidur.
Yang ajaib dari kisah Ashabul Kahfi ini adalah disebutkan juga anjingnya. Mohon maaf ya. Anjing itu di dalam syariat Islam sendiri adalah suatu hewan yang najis. Kalau kita pegang najis, liurnya juga najis, najis yang berat. Tidak bisa kita mudah bersihkan najisnya. Kemudian, nah hewan yang najis ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Bahkan yang lucunya, bukan yang lucu ya, sesuatu yang ajaibnya, Allah sampai menyebutkan wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Jadi Allah sebutkan keadaan anjingnya. Apa pentingnya Allah menyebutkan anjing bersama mereka? Andai kata Allah Maha tahu hikmahnya. Tapi andai kata menurut logika kita, andai kata anjing tidak usah disebutkan, dia tidak penting. Namanya juga hewan, kemudian juga mati dan tidak masuk surga. Apa pentingnya? Kenapa anjing disebutkan di sini? Bahkan sampai perilakunya, ketika anjing itu duduk, jadi Allah sebutkan anjingnya sambil duduk nungguin seperti ini, kemudian menjulurkan lidahnya. Nah, itu apa pentingnya hal seperti itu? Kenapa anjing sangat penting di sini? Karena mereka berada di dalam jalan dakwah. Karena anjing ini berada di dalam kebenaran. Karena anjing ini ikut membela, ikut bersama orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, anjing ini berilmu. Anjing ini ikut menyertai orang-orang yang beriman. Kemudian singkat cerita, para Ashabul Kahfi ini tertidur terlelap. Mereka tidak tahu bahwa kalau mereka sudah tidur 309 tahun. Begitu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun Allah yang lebih tahu sebetulnya berapa lama mereka tertidur. Jadi selama tertidur itu Allah bolak-balikkan. Allah bolak-balikkan ke kanan, ke kiri. Ada semuanya di dalam surah Al-Kahfi. Kemudian kenapa hikmahnya Allah sebutkan tertidur, balik ke sana, kembali ke sini? Karena secara medis kesehatan, secara ilmu sains, kalau orang yang tidur di satu sisi saja, dia tidak berbolak-balik, maka itu akan menyebabkan kerusakan, menyebabkan kesakitan di dalam tubuhnya. Itu orang yang tidur semalaman. Bagaimana dengan orang yang tidur 300 tahun? Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mereka terbangun, Allah bangunkan mereka 300 tahun kemudian. Kemudian 300 tahun kemudian mereka masih seakan-akan mereka baru tidur tadi sore, baru tidur kemarin, kemudian bangun. Akhirnya coba kita cari tahu di luar. Kita cari tahu di luar keadaan di sana. Tapi kita harus diam-diam, kita jangan ngasih tahu orang lain. Pokoknya kita mode senyap, jangan sampai kita terdeteksi kalau kita sedang kabur, kalau kita adalah orang-orang DPO yang dalam pencarian raja yang zalim. Akhirnya coba kalian beli sesuatu yang buat kita makan, beli ke pasar ke sana. Jadi mereka ketika ke gua itu mereka membawa perbekalan berupa uang. Sampainya di pasar di dekat desa itu, tempat raja zalim yang dulu mereka tinggal di sana. Ternyata di desa itu, orang-orang di desa itu, di kampung itu, di kota itu, mereka bingung, loh ini kan uang sudah lama sekali, sudah 300 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak berguna lagi uang ini, karena sekarang sudah lewat. Mungkin zaman dulu uangnya gambar raja itu mungkin ya. Akhirnya tidak laku lagi di zaman sekarang, karena zaman sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, raja zalim itu sudah meninggal, kemudian digantikan dengan raja yang adil, raja yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kisah tentang Ashabul Kahfi itu berhenti. Jadi apa yang kita bisa ambil pelajaran? Pertama, bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti bagaimana jalan keluarnya, bagaimana pertolongannya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sama sekali apa yang Allah akan perbuat kepada kita. Yang penting kita beriman. Nanti akan Allah tolong, akan Allah arahkan. Kemudian kedua, seekor anjing disebutkan di dalam Al-Quran bersama orang-orang yang beriman. Nah, apa pentingnya? Karena anjing saja menjadi mulia berada di dalam jalan dakwah. Apalagi kita manusia yang memang kita diperintahkan berada di dalam jalan dakwah. Kemudian ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa. Allah itu maha kuasa. Jadi mudah saja bagi Allah, orang yang bisa tidur 300 tahun tanpa makan, tanpa minum,
Kemudian Allah sangat mudah sekali menggantikan raja yang zalim, yang sangat berkuasa. Allah gantikan dengan yang adil, dengan yang baik dan yang saleh. Itu saja dari saya hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.